Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, saat ini kita akan bahas tentang apa sih metode berbasis deskriptor. Tadi teknik ekstraksi fitur tadi ada teknik metode berbasis transformasi, ada metode berbasis deskriptor. Kalau metode berbasis transformasi di situ kan merubah merubah dari domain tertentu ke domain yang lainnya. Jadi dilakukan proses transformasi terlebih dahulu, baru dilakukan ekstrak. Nah, kalau deskriptor enggak, langsung dari image tersebut, dari objek tersebut akan dilakukan proses pengekstrakan. Walaupun ya sudah ada tahapan-tahapan yang lainnya yang seperti preprocessing, segmentasi dan seterusnya, baru dilakukan proses ekstraksi. Tapi berbeda dengan yang metode berbasis deskriptor. Di situ dilakukan transformasi terlebih dahulu, sehingga bentuknya jadi lebih sederhana, baru dilakukan atau lebih representatif lah ya. Kemudian baru diambil cirinya. Sedangkan kalau metode berbasis deskriptor langsung tidak melakukan proses transformasi terlebih dahulu. Jadi merujuk pada sebuah cara fitur ekstraksi yang diekstrak ya dari gambar secara langsung tanpa transformasi matematis yang signifikan. Ya tetap ada teknik matematis lah yang digunakan untuk menghitung, tapi tidak seperti metode berbasis transformasi. Di sana dilakukan proses transformasi tadi menggunakan Fourier, wavelet dan yang lainnya. Kalau di sini tidak. Kalau di metode berbasis deskriptor tidak perlu dilakukan transformasi, tapi langsung diekstrak dari cirinya, diekstrak dari image-nya secara langsung, tidak dilakukan proses transformasi terlebih dahulu. Nah, tahapan utamanya ada deteksi key point. Jadi titik-titik utamanya apa sih sebenarnya yang ada di sana yang penting ya. Kemudian baru dideskripsikan key point-nya. Kalau sudah dapat deskripsi key point, nah deskripsi key point ini yang digunakan untuk pengenalan. Nah, secara detailnya apa sih deteksi key point? Ya, pada tahap ini titik-titik khusus pada citra yang juga dikenal sebagai key point-nya, titik-titik yang mencirikan ya. Nah, itu dia akan dikenali, akan diidentifikasi ya. Nah, key point ini biasanya dipilih berdasarkan karakteristik khusus. Jadi karakteristik yang benar-benar membedakan antara A dengan B, objek-objek yang akan dikenali. Misalkan sudutnya tajam atau tepian atau keberadaan titik yang terang dan gelap misalkan ya. Jadi itu yang digunakan sebagai titik-titik terlebih dahulu. Contohnya kalau kemarin yang pertemuan sebelum yang di video sebelumnya saya sudah jelaskan menu tie. Dia kan ada ujung, ada percabangan, ada looping. Nah, itu digunakan sebagai key point-nya. Nah, baru kemudian dideskripsikan key point-nya. Jadi setelah key point ditemukan, key point tersebut dideskripsikan. Nah, setiap key point nanti akan memiliki deskripsi yang khusus ya, deskripsi yang khusus. Nah, deskripsi yang khusus ini dipahami nanti dengan menggunakan algoritma fitur extraction. Bisa melalui algoritma histogram of oriented gradient ya, kemudian ada bisa juga menggunakan shift scale invariant fitur transform atau speed up robust fitur SUV atau local binary pattern. Nah, ini beberapa metode. Apakah cuma ini? Enggak, banyak sebenarnya. Ini sebagai contoh saja. Walaupun nanti saya jelaskan detailnya ya cuma satu mungkin Hawk. Nanti teman Hawk histogram of oriented gradient. Nanti teman-teman akan belajar mengeksplor lebih dalam metode-metode yang lainnya seperti SUV dan LBP. Nah, deskripsi ini dapat dianggap sebagai representasi numerik yang merepresentasikan fitur-fitur khusus pada citra. Jadi ketika sebuah objek itu sudah dideskripsikan, dia memiliki setiap key point-nya sudah dideskripsikan sebagai cirinya. Nah, itu digunakan sebagai fitur ya. Fitur baru, fitur tersebut sudah dapat, setiap objek sudah dapat fiturnya, itu yang dimasukkan ke dalam data menjadi sebagai data training atau data testing nanti. Jadi setelah diekstrak baru kemudian dimasukkan ke dalam mesin learning untuk dilakukan training atau dilakukan testing. Misalkan dicocokkan dengan fitur pada citra lain atau diklasifikasikan ya, atau diklasifikasikan. Klasifikasi berarti dikelompokkan ya, dikelompokkan. Nah, jadi itu metode berbasis deskriptor. Ini nanti kita akan belajar tentang histogram of oriented gradient ya. Contohnya
ada beberapa teknik yang digunakan ya. Tadi sudah saya sebutkan, cuma nanti kita perdalam di histogram of oriented gradient-nya. Jadi kalau histogram of oriented gradient ini mengekstraksi fitur dari citra dengan membagi citra ke dalam sel-sel kecil. Jadi misalkan ada citra dengan ukuran tertentu, misalkan 128 kali misalkan 1000 kali 1000 lah misalkan. Ini akan dibagi menjadi bagian-bagian kecil, sel-sel kecil. Kemudian di setiap bagian tadi akan dihitung histogram gradient, histogram gradiennya dari arah pixel dalam sel tersebut. Jadi mencari arahnya gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan dalam bentuk yang lebih nyata di materi khusus ini nanti. Nah, histogram ini kemudian digunakan sebagai fitur untuk representasi citra. Berarti histogramnya itu nanti diambil dari gradiennya dan orientasinya. Jadi histogramnya itu dibuat dari gradien sama orientasinya. Gradien ini dan orientasinya ya seperti edge detection lah gradien. Misalkan bisa menggunakan sopel ya untuk melihat gradiennya, kemudian nanti dihitung magnitudenya untuk kemudian dicari arahnya, orientasinya dengan menggunakan tan itu ya, tangan ya, untuk mencari sudut ya, sudutnya. Kemudian local binary pattern. Nah, kalau teknik ini mengekstraksi fitur dari citra dengan membandingkan nilai pixel dengan tetangga-tetangganya dalam sebuah area tertentu. Jadi dibandingkan ya, bukan ojo dibanding-banding ke. Jadi di sini memang harus dibandingkan dengan tetangganya, nilai pixel dibandingkan dengan tetangganya. Nah, setelah itu dilakukan proses binarisasi ya, dilakukan, dan pola biner digunakan sebagai fiturnya. Pola binernya nanti yang digunakan sebagai fitur. Teman-teman pasti ingat ya, di dalam tahap binarisasi yaitu merubah dari citra gray menjadi citra biner, berarti 01. Nah, ini local binary pattern. Nah, kemudian ada scale invariant fitur transform atau SIF. Teknik ini ngekstraksi fiturnya itu dengan mengidentifikasi titik-titik khusus dalam citra yang stabil ya terhadap perubahan skala dan rotasi. Ini memiliki karakter yang khusus ini. Jadi ketika teman-teman biasanya objek yang dikenali ini kan macam-macam. Ada yang posisinya itu muter-muter gitu kan. Artinya posisinya tidak harus terus seperti ini, misalkan objek tangan di sini ya. Tapi kadang juga seperti ini. Ada juga seperti ini. Ada yang besar kayak gini, misalkan semakin dekat besar gini. Ada yang jauh sehingga tampak kecil. Nah, ini akan sangat mempengaruhi kalau kita menggunakan teknik-teknik yang lainnya. Nah, kalau shift di sini teknik tidak lebih tahan terhadap proses skala atau rotate itu tadi ya. Memperkecil, memperbesar objek itu tidak terlalu mempengaruhi, atau rotasi, merotate objek. Nah, ini menggunakan operator Gaussian. Ini sebenarnya pengembangan dari histogram of oriented gradient. Ini metode berbasis deskriptor. Oke, untuk berikutnya kita akan belajar tentang apa sih tantangan fitur extraction itu ya. Di situ banyak ya, bagaimana supaya fitur extraction itu bisa menghasilkan fitur yang baik ya. Kemudian bisa digunakan untuk mengenali secara objek itu secara akurat gitu ya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.